Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok kami. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari rekan dan rekanita kelompok saya. Yang pertama itu ada Ainun Musdalifah dengan NIM 60 2001 24159. Yang kedua ada Fadia Nurul Khairiyah dengan NIM 60 2001 24139. Dan yang ketiga ada Muhammad Agis Fikroh dengan NIM 60 2001 24119. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Fauzi Anas dengan NIM 60 2001 24086. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Adapun nama dari judul besar presentasi pada kali ini yaitu dengan nama startup hijrah atau alami syariah. Nah, nama startup hijrah sebelumnya adalah alami syariah. Nah, tahun berdiri startup ini pada tahun 2018. Nah, adapun bidang dari startup ini merupakan bidang dari vintage syariah atau P2P lending dan perbankan digital syariah. Nah, adapun visi dari startup ini yaitu menjadi platform keuangan syariah terintegritas yang mendorong kebaikan dan pertumbuhan ekonomi umat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan dari kelompok saya. Adapun nama startup yakni Hijrah Alami Syariah. Nah, layanan utama yaitu peer-to-peer lending syariah untuk UMKM, juga perbankan digital syariah atau Hijrah Bank, edukasi dan akselerasi UMKM berbasis syariah. Nah, kemudian pencapaiannya yaitu 140.000 pengguna di tahun 2022. Kemudian 10.000 proyek UMKM dibiayai, juga total pembiayaan mencapai 3,8 triliun. Nah, kemudian strategi ekspansi yang telah diterapkan. Adapun ekspansi nasional yaitu menyasar UMKM di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional. Nah, juga ada digitalisasi layanan. Nah, untuk menghadirkan aplikasi mobile dan platform online untuk seluruh layanan pembiayaan, tabungan, pun sedekah. Kemudian meluncurkan Hijrah Bank sebagai perbankan digital syariah yang mudah diakses. Kemudian tantangan utama dalam ekspansi bisnis yaitu kolaborasi dan kemitraan. Ada inovasi produk dan edukasi literasi. Nah, kemudian kolaborasi dan kemitraan bekerja sama dengan OYK, MUI, dan lembaga keuangan syariah, menjalin kemitraan dengan komunitas dan institusi pendidikan untuk edukasi keuangan syariah. Kemudian inovasi produk yaitu fitur Hijrah Box untuk pengelolaan keuangan, kemudian tabungan akad wadiyah, sedekah digital, dan pembiayaan syariah UMKM. Kemudian yang terakhir itu edukasi dan literasi. Nah, menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan konten edukatif melalui Alami Institute. Nah, baik, selanjutnya itu tantangan utama dalam ekspansi bisnis. Jadi, yang pertama ada regulasi dan kepatuhan syariah, di mana dia harus selalu mengikuti perkembangan fatwa DSN sampai MUI dan regulasi OJK. Kemudian yang kedua ada literasi keuangan syariah, di mana masyarakat masih banyak yang belum paham tentang produk keuangan syariah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada persaingan pasar, di mana kompetisi dengan vintage konvensional dan syariah lain yang semakin ketat. Kemudian yang keempat ada keterbatasan modal dan SDM, di mana tantangan dalam mendapatkan pendanaan dan SDM yang paham syariah serta teknologi. Nah, kemudian yang terakhir adalah solusi yang dapat kita terapkan, di mana yang pertama ada edukasi masyarakat secara berkelanjutan, kemudian ada kolaborasi dengan regulator dan lembaga syariah, dan ketiga ada inovasi produk sesuai kebutuhan pasar, dan yang terakhir ada mencari investor yang fokus pada ekonomi syariah. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, adapun rekomendasi strategi ekspansi untuk startup syariah lainnya.
Yang pertama yaitu fokus pada digitalisasi, yaitu kembangkan aplikasi dan layanan online untuk memperluas jangkauan dan efisiensi. Yang kedua yaitu bangun ekosistem kolaboratif, yaitu libatkan regulator, komunitas, dan lembaga keuangan syariah dalam pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga yaitu prioritaskan edukasi dan literasi, yaitu lakukan kampanye edukasi keuangan syariah secara masif kepada masyarakat. Yang keempat yaitu riset pasar mendalam, yaitu pahami kebutuhan lokal sebelum ekspansi ke wilayah baru. Yang kelima yaitu inovasi produk yang adaptif, yaitu sesuaikan produk dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu cari pendanaan syariah, yaitu jalin kerjasama dengan investor dan lembaga yang sejalan dengan prinsip syariah. Baik, adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu Hijrah berhasil melakukan ekspansi fintech syariah dengan menggabungkan digitalisasi layanan, kolaborasi strategis, edukasi keuangan syariah, dan inovasi produk. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan literasi, Hijrah mampu memperluas jangkauan dan memperdayakan UMKM secara berkelanjutan. Kesuksesan Hijrah menjadi contoh penting bagi pengembangan fintech syariah yang inklusif dan berorientasi pada prinsip syariah di Indonesia. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.